Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jekoners, penyerbuan pasukan kerajaan Inggris ke ibu kota Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1812 Masehi. Berawal dari keinginan Thomas Stamford Raffles yang ingin menduduki dua kerajaan Jawa yang masih punya pengaruh besar. Peristiwa tersebut, lebih dikenal dengan Geger Sepoi atau Geger Sepehi, merupakan penyerbuan pasukan Inggris terhadap Keraton Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 20 Juni 1812. Berawal ketika pada tahun 1811 Inggris mulai menancapkan kekuasaannya di Jawa dan berkeinginan menguasai Pulau Jawa yang kala itu dipimpin oleh Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Langkah awal yang dilakukan Raffles adalah menguasai sepenuhnya Pulau Jawa dan mempertahankannya dari serangan negara lain, khususnya Perancis dan Belanda. Raffles kemudian mengirim residen-residen ke wilayah-wilayah di Jawa, termasuk kerajaan-kerajaan yang ada di pulau tersebut. Kedatangan Inggris untuk menguasai Jawa sepenuhnya mendapat hambatan dari Sultan Hamengkubuwono II yang bersekutu dengan Sunan Pakubuwono IV. Raffles kemudian mengutus John Crawfurd dan Pangeran Notokusumo untuk berdiplomasi dengan Sultan Hamengkubuwono II. Jalan diplomasi menemui titik buntu dan berakhir dengan upaya penaklukan Kesultanan Yogyakarta. Raffles mempersiapkan pasukan untuk menggempur dan menundukkan Kesultanan Yogyakarta. Kesultanan saat itu sedang dilanda konflik keluarga yang memperlemah pertahanan kesultanan. Hal ini dimanfaatkan oleh Raffles untuk menyerang Yogyakarta pada 18 sampai 20 Juni 1812, yang sering disebut sebagai Geger Sepoi karena kebanyakan pasukan Inggris dari Brigade Sepoi. Brigade ini adalah tentara yang direkrut dari warga India yang sudah terlebih dahulu dijajah oleh Inggris. Peristiwa Geger Sepoi dimulai dengan perencanaan yang matang. Pasukan yang dipimpin Inggris terdiri dari pasukan kerajaan Eropa dan pasukan Sepoi sebanyak 1.200 orang, pasukan Surakarta, Legiun Mangkunegaran sebanyak 800 orang, serta dukungan dari Pangeran Notokusumo dan Tanjin Sing. Artileri Inggris mulai menyulut meriam mereka pada 18 Juni 1812 setelah diplomasi terakhir gagal dan dibalas dengan meriam pasukan Sutabel Keraton. Selama 2 hari, peperangan terjadi di luar benteng Baluarti Keraton dan juga saling tembak meriam dan artileri lainnya. Kemudian pada subuh dini hari 20 Juni 1812, pasukan Inggris keluar secara diam-diam untuk mendekati regol dan lini belakang pertahanan keraton. Pertahanan Keraton Yogyakarta jebol dan pasukan masuk melalui Plengkung Tarunasura, Nirbaya, dan alun-alun utara. Sultan Hamengkubuwono II ditangkap beserta para pangeran yang masih tersisa. Keraton Yogyakarta berhasil diduduki dan terjadi penjarahan besar-besaran terhadap harta-harta dan kekayaan intelektual yang ada di dalamnya. Serangan yang berlangsung 3 hari tersebut mengubah hampir seluruh tatanan lama Kesultanan Yogyakarta. Pelengseran dan pembuangan Sultan Hamengkubuwono II ke Penang Malaya, dan pengangkatan Sultan baru merupakan bukti yang paling kentara. Suksesi jumenengan yang biasanya dilakukan sesuai adat istiadat keraton berubah menjadi sesuai keinginan kolonial Inggris dengan pelantikan yang dilakukan di loji residen dan menyejajarkan pemimpin kolonial Inggris, Raffles, dengan sang Sultan baru. Geger Sepoi berdampak besar terhadap keberlangsungan pemerintahan di Yogyakarta. Inggris melakukan berbagai kebijakan yang menguntungkannya di keraton, setelah berhasil menguasainya dan menangkap Sunan Hamengkubuwono II. Kebijakan pertama yang dilakukan Inggris adalah mengangkat Adipati Anom Surojo sebagai Sultan Hamengkubuwono III yang dipaksa tunduk kepada pemerintah Gubernurmen Inggris. Kedua, Inggris mengangkat Pangeran Notokusumo sebagai pemimpin kepangeranan yang merdeka bernama Kadipaten Pakualaman dan dia bergelar Adipati Pakualaman I.
Ketiga, Inggris juga mengangkat Adipati Anom Ibnu Jarot sebagai Sultan Hamengkubuwono IV menggantikan ayahnya yang meninggal pada tahun 1814. Peristiwa Geger Sepoi juga telah menguras seluruh kekayaan materi maupun keilmuan keraton. Seluruh naskah sejarah yang ada di keraton habis diboyong oleh Raffles dan kebanyakan dibawa ke Inggris dan sekarang disimpan di British Library. Padahal di dalam naskah tersebut banyak menceritakan sejarah panjang masyarakat Jawa yang kental akan berbagai macam bentuk filosofi. Melalui kontrak politik antara Hamengkubuwono III dengan Residen John Crawford, Inggris menerima konsensi wilayah Kedu, Jipang, Jepen, Grobogan, dan Pacitan. Akibatnya, bupati-bupati di wilayah tersebut dipulangkan ke Yogyakarta dan diganti bupati baru yang setia kepada Inggris. Setelah menguasai wilayah Kesultanan Yogyakarta, Inggris menerapkan pajak sewa atas tanah yang digarap penduduk serta menghapus penyerahan lain dan kerja wajib. Di beberapa tempat, Inggris memberi kekuasaan kepada orang Cina untuk mengelola pajak yang justru terjadi penyelewengan yang menyengsarakan rakyat. Dualisme hukum antara Islam dan kolonial juga masih dipelihara oleh Inggris meskipun terjadi banyak modifikasi khususnya dalam hal penegakan hukum. Ilmu pengetahuan juga berkembang pada masa kolonial Inggris di Yogyakarta seperti banyaknya kunjungan ke bangunan-bangunan cagar budaya dan pemeliharaan naskah-naskah kesusastraan Jawa yang dirampas oleh Inggris pasca Geger Sepoi. Geger Sepoi tidak hanya sejarah kelam kekalahan yang meruntuhkan kewibawaan, namun juga menjadi tonggak lahirnya tata dunia baru di tanah Mataram. Untuk mengenang peristiwa ini dibangun prasasti Geger Sepoi di Kampung Ketelan Wijilan, Jokteng Lor Wetan, Yogyakarta, untuk mengenang perjuangan rakyat Jawa Mataram tempo dulu melawan penjajahan bangsa Barat. Semoga video ini dapat memberikan wawasan baru dan bisa menghibur Jekones. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.